fogging. Oke, baik Lin, teman-teman. fogging Lin. Hari ini ya kita coba lanjutkan materi kita masih tentang pecahan ya. Hari ini kita akan bahas materi baru. Cuman sebelum ke materi baru, Pak Sabto mau coba gimana sih cara menganalisa soal cerita ya, menganalisa soal cerita. Biar kita tahu operasi hitung apa sih yang digunakan oleh soal cerita tersebut. Oke. Tadi sudah dibacakan oleh Kiebara nomor 1 halaman 83. Bagi yang baru bergabung, lihat di buku latihan ya, buku latihan halaman 83 nomor 1 ya. Di nomor 1 itu ya, kayaknya kegedean ya tulisannya pas apa atau enggak apa-apa kayak gitu. Oke, pas aku ganti terlalu gede guys. Oke, di nomor 1 itu ada informasi dari soal ya, informasi dari soal. Yang pertama, wanita mengetik ya, mengetik setiap hari, dia bisa mengetik itu mendapatkan 72 halaman. Mengetik 72 halaman dalam sehari. Dalam sehari. Oke, dalam sehari ya, dia bisa mengetik sebanyak 72 halaman. Nah, ini informasi yang pertama nih. Ya, informasi yang kedua, 1/2 bagian pada pagi hari. Ya, pagi hari. Jadi 1/2 bagian pada pagi hari. Informasi berikutnya, 1/3 bagian ya pada sore hari. Ya, pada sore hari. Dan informasi yang keempat, sisanya pada malam hari. Pada malam hari. Nah, jadi dia bagi 3 tuh, pagi, sore, malam dia mengetik, ya. Nah, dari 72 halaman dalam sehari. Terus yang ditanya adalah berapa banyak, yang ditanyain ya. Ini informasi dari soal. Yang ditanyakan oleh soal adalah berapa banyak ya, berapa banyak halaman yang diketik oleh wanita pada pagi dan sore. Nah, gitu ya. Nah, kita bisa jawab nih, teman-teman. Nah, jadi intinya dari informasi soal, dia mengetik 72 halaman, ya. Mengetik 72 halaman dalam satu hari. Dia bagi 3 tuh sebetulnya. Ya, dia bagi 3. Nah, di situ informasinya ada pecahan 1/2 dan ada pecahan 1/3. Dan ini sisanya. Ya, kita nggak tahu ini sisanya. Nanti aja kita mikirnya. Nah, sekarang ada pecahan 1/2 dan 1/3. Ini kan pecahannya nggak sama, teman-teman. Penyebutnya tidak sama. Ya nggak sih? Nah, kalau penyebutnya tidak sama, berarti langkah yang harus kita lakukan adalah menyamakan penyebut. 2 dan 3 penyebutnya kalau disamain kira-kira dapat berapa ya teman-teman ya? Boleh bersuara teman-teman? Penyebut 2 dan 3. Kalau 6. Oke, good. 6. Terima kasih yang sudah bersuara. Terus di atasnya ini berapa nih yang sebelah kiri? 1/2 jadi berapa tuh? Bawahnya 6. Boleh dibantu teman-teman? Pembilangnya berapa yang sebelah kiri? 3/6. 3/6. Terus? Sama 2/6. 2/6. Oke, ya. 2/6. Kalau Pak Sabto buatin gambar, itu kan 6 ya. Ada 6 penyebutnya ya. Berarti misalnya ada gambarnya kayak gini. Pak Sabto bagi-bagi menjadi 6 bagian ya. 2, 3, 4, 5, berarti tambah lagi 1. Oke, gitu. Nah, kemudian
kalau kita lihat dari bagiannya 3/6, 3/6 berarti Pak Sabto coret, buatin kayak gini. Ini 3/6, iya nggak sih teman-teman? Ya kan? 3/6. Ini bagiannya 3/6. Oke? 3/6. Kemudian Pak Sabto pakai yang lain lagi. Untuk 2/6. 2/6 berarti Pak Sabto buatin kayak gini nih. Gambarnya. Ya nggak? Yang warna hijau. Kelihatan teman-teman? Ini 2/6. Dan satu kotaknya ini adalah sisanya. Ini adalah sisanya. Berapa bagian itu teman-teman sisanya? 1/6. Oke, good. 1/6. Jadi ibaratnya 3/6 ini di waktu pagi, ini di sore hari, dan ini di malam hari. Sampai sini jelas teman-teman? Jelas. Dari mana Pak? Jelas. Tadi 6, penyebutnya 6 karena kita mau samakan penyebutnya. Ya, kita buatin gambar kayak gitu. Nah, yang ditanyain berarti berapa banyak pagi hari itu halamannya. Nah, baru tuh kita coba pagi hari. Ya. Pagi hari kan bagiannya 3/6. Oke? Atau 1/2 dari jumlah total yang diketik dalam sehari. Yang diketik dalam sehari ada berapa banyak? 72 halaman. Jadi diapain nih kira-kira teman-teman? Ada operasi hitung apa nih di sini? Di sini nih yang Pak Sabto kotakin. Ada operasi hitung apa teman-teman? Ibaratnya gini ya, setengah bagian, setengahnya di pagi hari itu setengahnya. Dibagi. Diapain? Dibagi, ada yang bilang Dibagi. dibagi. Apalagi ada jawaban lain? Siapa tahu ada yang punya jawaban lain? Setengah bagian pada pagi hari. Setengah bagian pada pagi hari. Diapain tuh dengan 72? Ini boleh Pak Sabto tuliskan sama aja ya. 1/2 dengan 72. Ini ada operasi hitung apa nih di kotak itu? Bagi. Ada yang bilang bagi. Terus. Coba ya. Kita coba kalau bagi. Katanya bagi. 3/6 dibagi 72. Teman-teman, harusnya kalau dibilang setengahnya, setengah dari 72 berapa itu teman-teman? Setengah. Kan setengahnya dia selesaikan di pagi hari. Jadi setengahnya 72 berapa? 36. 36 ya. Harusnya jawabannya 36 ya teman-teman ya. Ini harusnya jawabannya 36. Oke, sepakat ya? Sepakat teman-teman? Dari mana sih Pak 36? Dari setengahnya dari 72. Kalau kita pakai operasi hitung pembagian, kan harusnya jadi kayak gini. Lawannya pembagian apa teman-teman? Perkalian. Perkalian. Berarti ini jadinya 1/72. Iya nggak sih? Iya. Iya kan? Jadinya 3 per berapa ini? 4, 32. Nah, apakah ini 36? Banyak banget. Banyak banget kan? Dan jawabannya bukan 36. Berarti ini salah, teman-teman. Ya, salah. Bukan dibagi, tapi Kurang. dikali. Oh, dikali. Nah, baru Kali nih jadi 1/2 dikali, nggak usah kalau perkalian pecahan nggak usah dijadikan bagi, itu khusus untuk pembagian. Ingat ya teman-teman, jadinya 72/1, ya kan? Hasilnya 72, 1 kali 72, 72 per 2 kali 1, 2. Nah, baru nih jawabannya ini dia. Ya. Jadi operasi hitungnya adalah perkalian. Jadi pagi hari ada 36 halaman. Nah, sore hari sama. Sore hari, ya. Berapa bagian sore hari? 1/3 atau 2/6. 2/6 kali 72 atau 1/3 kali 72 atau 72/3, kan? Langsung aja nih 72 kali 1 72/3. Berapa itu 72 bagi 3?
teman-teman? Berapa? 72 bagi 3? 13. No. 13. Titik-titik 4. 24. Iya, 24. Betul ya. Jadi ini untuk sore hari 24. Nah, sisanya kalau misalnya nih ada ditambahan, sisanya berapa teman-teman? Sisanya berapa halaman? Sisanya berapa halaman? Pada malam hari nih atau ini pada malam hari? Pak, Ya. Ya, izin ke toilet, Pak. ya, silakan. Ini pada malam hari berapa sisanya yang diketik? Gimana teman-teman? Sisanya pada malam hari berapa banyak yang dia ketik? Oke, silakan. 12. Oke. Kalau ada yang tanya, Pak, dari mana sih 12? Kan sisanya. Kan satu hari itu dia ada 72 halaman. Ya kan? Dibagi 3. Maksudnya dia ngetiknya 3 kali. Pada pagi hari kan sudah 36. Atau setengah bagian. Ya, ini setengah bagian. Pada sore hari 24 atau sepertiga bagian. Nah, pada malam hari 12 pasti sisanya atau seper 6 bagian ya. Nah, jadi inilah yang didapatkan pada pagi hari 36 ya dan pada sore hari 24 ya, teman-teman ya. Jadi harus tahu kalau ditanya berapa bagian, berapa banyak bagiannya itu berarti perkalian, teman-teman. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Boleh yang mau ke toilet silahkan ke toilet ya. Yang mau minum boleh minum dulu, boleh. Pak Sabto izinkan kalian minum terlebih dahulu ya. Allah. Sip. Oke, baik teman-teman, ini tidak ada pertanyaan. Poginya masuk. Oke. Oke, baik teman-teman, kalau nggak ada, itu tadi cara untuk menganalisa soal cerita ya. Yang pertama, lihat dulu informasi soal, kemudian apa sih yang ditanyakan, kemudian kita coba tuh, dia diapain ya, secara logika dia kan setengahnya berarti jawabannya 36 dong. Nah, yang tepat untuk mendapatkan hasil 36 yaitu bukan pembagian pastinya. Kalau pembagian, pasti hasilnya jadi semakin kecil-kecil gitu ibaratnya. Namanya juga dibagi ya. Misalnya kalian punya roti, satu roti dibagi 2 dengan dibagi 3 kan beda. Lebih sedikit yang kalian dapat kalau dibagi 3 karena pembaginya banyak. Kayak gitu. Jadi hati-hati dalam menyelesaikan soal cerita, teman-teman. Nah, menyelesaikan soal cerita ini harus kalian betul-betul sering mengerjakan soal ya, sering membaca maksudnya apa sih soal ini. Pas Sabtu dulu seusia kalian itu hanya kalau untuk menyelesaikan soal cerita biasanya 2 sampai 3 kali membaca baru paham. Oh, ini maksudnya gitu ya. Oke, teman-teman. Nggak ada. Kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, kita lanjutkan ke materi kita hari ini di bab 4, teman-teman. Bab 4 itu masih tentang pecahan ya, tapi jenisnya berbeda, yaitu tentang yang ada koma-komanya apa, teman-teman? Tahu nggak? Ada koma-komanya. Persen. Bukan. Apa? Desimal. Iya, betul sekali. Desimal. Jadi Oh iya, ini ada desimal. Iya, jadi kita hari ini akan mempelajari tentang desimal. Nah, desimal ini masuk juga ke dalam ulangan harian kita pekan depan ya. Cuman Pak Sabto belum masukkan semuanya, baru penjumlahan dan pengurangan saja ya, belum perkalian atau pembagian ya. Pak Sabto belum masukkan itu. Nanti aja di next ulangan. Nah, penjumlahan dan pengurangan desimal ya. Kalau di sini bab 4
4 operasi hitung dengan desimal. 4 operasi hitung itu pasti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, hari ini Pak Sabto ingin bahas tentang penjumlahan dan pengurangan saja. Ya. Kalau di buku kalian, ini buku murid ya yang Pak Sabto tampilkan ya. Di sini dikatakan nomor 1, kita coba ya bahas sama-sama. Lina melompat 0,4 meter dari garis awal. Rita melompat sejauh 0,5 meter. Berapa jarak lompatan mereka seluruhnya? Kalau ditanya berapa jarak lompatan mereka seluruhnya, berarti penjumlahan teman-teman ya, sudah pasti. Nah, kalau kalian lihat di layar atau di buku kalian, di situ dijelaskan ada nilai tempat. Masih ingat nggak nilai tempat? Jadi, kalau misalnya Pak Sabto punya angka 1, 2, 3, ini dibaca, angkanya dibaca gimana teman-teman? 0,1. No. Yang ini, 1, 2, 3 ini. Dibacanya? 123. 123. 23. Oke, good. 3-nya ini adalah satuan. Ya kan? Kayak gitu kan? 2-nya ini adalah Puluhan. Dan 1-nya adalah Ratusan. Oke. Setelah ratusan, di atasnya ratusan ada apa? Ribuan. Setelah itu? Miliaran. Jutaan dulu. No, terlalu tinggi. Setelah ribuan? Ratus ribuan. Puluh ribuan. Iya, puluh ribuan dulu. Setelah itu? Di atasnya Ratus lagi, ribuan. ratus Ribuan. Setelah ratus ribuan baru? Jutaan ribuan. Nggak usah ada jutaan aja. Nggak usah disorakin, Givari. Oke, teman-teman, itu kalau semakin besar. Nah, kalau semakin kecil, di belakangnya 3 ini ada yang namanya, ya misal di belakangnya. Persepuluhan. Iya, di sini sudah harus ada komanya. Misal, 0,5. Nah, 5-nya ini disebut persepuluhan nih. Ya, persepuluhan. Di belakangnya lagi ada apa? Peribuan. Ribuan. Per ratusan. Kan udah puluhan, ratusan dong. Iya, ratusan. Gitu. Jadi per sepuluhan, per seratusan, per seribuan. Gitu dia. Kalau selanjutnya baru per seribuan. Ingat ya teman-teman ya. Itu. Jadi dia semakin kecil nih sebetulnya di angkanya di belakang koma ya. Nah, makanya di sini 0,4 satuannya ya pasti nggak ada dong. Karena kan 0, nggak ada ya. Nah, persepuluhannya berapa? Ada 4 nih di tabelnya. Tabelnya ada warna hijau bulat-bulat ada 4. Terus 0,5 berarti 0 satuannya 0. Ya, nggak ada. Persepuluhannya ada 5. Makanya situ ada 5 bulat-bulatan. Ya. Terus satuannya 0. Persepuluhannya dihitung tuh semua bulat-bulatan hijaunya. Oh, 9. Jadi 0,4 tambah 0,5 itu 0,9. Kalau pakai susun ke bawah, tuh kayak di sebelah kirinya, sebelah kanannya. Kenapa diwarnain warna biru? Karena itu yang dijumlahin. Nah, syaratnya dalam operasi hitung desimal, komanya harus sejajar. Tahu sejajar? Teman-teman? Harus sama, ya. Ini sejajar itu sama dia. Nggak boleh kayak gini, nggak boleh misalnya 0,4. Terus 0,5-nya di sini. 0,5. Nggak boleh nih. Komanya harus sejajar, ya. Ini nggak boleh kayak gini. Nggak boleh kalian hitungnya kayak gini, nggak boleh. Ya. Jelas teman-teman, ini tidak Pak Sabto benarkan. Oke. Jadi contohnya kayak seperti ini. Ya, yang Pak Sabto kotakin. Jelas teman-teman sampai sini? Gampang? Gampang. Kita cek yang nomor selanjutnya. Gampang ya, insya Allah ya. Coba cek nomor 2. Ya. Coba kita cek nomor 2. Nah, nomor 2 nih. 0,6 ditambah 0,7. Kalau kita lihat gambar di tabelnya, 0,6. Satuannya berarti nggak ada. Persepuluhannya ada 6. Bulatan warna hijau. 0,7 di satuan nggak ada. Di persepuluhannya ada 7 bulatan. 6 dan 7 dijumlahin,
Ya, ada 13 urutan. Tapi setiap dia sampai ke 10, dia pindah ke satuan jadi 1. Ya. Sama kalau kita penjumlahan susun ke bawah, 6 tambah 7 kan 13 ya. Tulis 3, simpan 1. Kayak gitu. Nah, akhirnya di sini jawabannya 1,3. Karena 13 per 10-an itu satu satuan 3 per 10-an. Oke, sama kayak kita melakukan penjumlahan susun ke bawah biasa, cuman ini bedanya ada desimalnya. Contoh ya, contoh. Di mana ya? Oke, di sini aja nih, Pak Sabto tulis. Ya. Contoh, ada yang mau sebut angka teman-teman? Yang masih pakai 0 berapa gitu, 0, berapa gitu. Tapi satu angka aja di belakang koma ya. Boleh ada yang sebut angka? 0,5 maksudnya ya, gitu ya. Satu angkanya 0,5. 0,6. Dengan 0,6. Oke, kita susun ke bawah aja ya. Nih, 0, nah komanya harus sejajar. Dijumlahin. Oke. 5 tambah 6 biasa berapa? 11 ya. Tulis 1, simpan 1 kayak gitu. Kan simpannya kayak biasa. 1 tambah 0, 1. Tambah 0, 1. Nah, karena ada komanya, berarti komanya di sini. Jadi jawabannya 1,1. Jelas ya teman-teman ya? Nah, kalau angkanya 2 angka Pak, belakang koma, misal 0,13 ditambah 0,98. Banyak banget. Ya, nyantai aja, biasa aja nih. Coba 3 tambah 8. Berapa? 12. 11. Tulis 1, simpan 1, gitu kan. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 9. 11. 11. 11. 1, simpan 1. 1 tambah 0, tambah 0. 1 juga. 1. Komanya, nih komanya turun. Jadi 1,11. 1,11. Ya. Jangan kalian 1, sebut Jangan kalian sebut 11 ya teman-teman ya, tapi 1,11. Kalau gitu, 11 beda ya. Karena kan dia nilai tempatnya per 10-an, per ratusan. Kalau 11 ya gini 11 ya. Jadi kalau misalnya ini Pak Sabto punya angka 2,53. Jangan sebut 2,53 ya. Salah ya kalau sebutnya 2,53. Kan ini bukan puluhan. Kalau puluhan ya depannya 2 ini. Ya, depannya 2. Jelas ya teman-teman ya. Jadi jangan sebut 2,53. Itu penyebutan yang keliru. Ya, teman-teman ya. Bukan dedek pun. Oke. Next, teman-teman. Boleh kasih jempol kalau mau next. Oke. Nggak ada pertanyaan ya. Insya Allah gampang nih penjumlahan desimal. Ya. Nah, selanjutnya nih, boleh kalian lihat di buku kalian ya, di halaman selanjutnya ya, di halaman 90. Nah, di halaman 90 ini ya, itu sudah ada angka selanjutnya ya. Nah, tentukan nilai 5,4 tambah 7,8 nih. Ya, seperti di contoh. 5,4 tambah 7,8. Biasa aja, kayak biasa penjumlahannya. Yang membedakan hanya koma. Ya. Komanya aja ya. Kalau kalian perhatikan, ini saya yakin pasti bisa lah insya Allah. Ya. Oke, Pak Sabto nggak mau banyak-banyak berpanjang lebar di nomor 1 sampai nomor 2 sampai 4, nomor 3 sampai 4. Pak Sabto pengen coba ya di nomor 5 dan 6. Ya. Nomor 5 dulu deh, nomor 5. Perhatikan nomor 5, teman-teman. Nomor 5 mau dibahas yang bagian A, B atau C? Boleh teman-teman bersuara yang mau dibahas A, B atau C? C. Apa? C. Oke, C ya. Nih, perhatikan. C aja. Ya, C aja. Nih, perhatikan. Sebentar. Pak Sabto pakai yang ini. Oke. Bagian C, perhatikan. 3,5. Nih, Pak Sabto tulis di atas ini deh. 3,5 ditambah 2,9. Ingat, komanya harus sejajar. Ini ditambah.
5 tambah 9. Wah, ini kita kembali ke kelas 2 SD ya. 5 tambah 9. Berapa, teman-teman? 14. Tulis 4, simpan 1 pasti. Terus 1 tambah 3. 4. 4 tambah 2. 6. Berarti ini jawabannya 6,4. Oke, gampang. Untuk bagian B boleh kalian jawab. Bagian B tadi udah ya. Ini 1,1. Bagian A berapa ini? Bagian A 0,6. Oke. Selanjutnya Pak Sabto minta 6 bagian B. Kalian. 6 bagian B. 6 bagian B. Tiga belas per 13,9. Oke, Elang ada yang Elang menjawab 13,9. Yang lain gimana? Belum tentu Elang benar ya, teman-teman ya. Kita cek dulu ya. Enam bagian B, teman-teman. Ingatin. Muna, Arsya, ada masalah? Salah, nggak jadi jawab. Kita taruh di atas Arsya, aja dah. Bisa? Takut salah juga, Pak. Oh, takut salah. Nggak usah takut Takut salah juga, malu. Wah, nggak apa-apa. Itu udah rujukannya. Pak Sabto nggak pernah marahin kan kalau ada yang salah. Pak Sabto juga nggak pernah makan kalian kan kalau ada yang salah. Jadi nyantai aja kalau salah mah. Yang jelas, yang penting kita salah tapi udah berbuat, teman-teman. Daripada kita salah tanpa melakukan apa-apa gitu. Tapi aku udah jawab di kota aku. Sip. Aku udah jawab ya, teman-teman ya. Aku. Oke. Jawaban kalian, Givari berapa, Givari? Nggak jadi, Pak. Kok nggak jadi? Rizky berapa jawabannya? Takut. Iya. Sahara berapa jawabannya, Sahara? Nggak apa-apa, Sahara, sebut aja. Saya belum jawab, Pak. Oh, belum jawab. Oke, Naira. Boleh, Naira? Berapa kamu dapat? Salah, Pak, tapi Pak. Nggak apa-apa, sebut aja. Saya 13/9. 13/9 atau 13,9? 13,9. Oke, Saci. Berapa kamu dapat jawabannya, Saci? Belum dapat, Pak, jawabannya, Pak. Berapa? Belum dapat. Oke, Ibra. Irdina. Ya, betul. Berapa, Irdina? 13,9, Pak. Belum. Andaru? Oke, Ibra, silakan. Saya 6,7, Pak. 6,7, Andaru. Oke. Terus Ranu? Jawab, Pak. Belum jawab. Tasya? Saya 5,17, Pak. 5,17. Oke. Fardan? Enggak, Pak. Aduh. Unai? Arsya? Berapa kalian? Jawabannya? Una? Arsya? Aku kayaknya salah ini. Boleh bersuara, Una? Arsya? Jawaban kalian berapa? 5,9 tambah 8? Oke. Hamzah? Berapa, Hamzah? 13,9, Pak. 13,9. Pak, saya, Pak. Ya, Saya berapa? 5,17, Pak. Tadi saya jawabnya, Pak. 5,17. Sip. Siapa lagi yang belum? Sama, Pak. Saya juga, Pak.
Sama. Saya Malik 6,7, Pak. 6,7. Oke. Saya Malik 5,17. 5,7. 17. Oke. 6,7. Malik, Aurel, Zakazaki, Saya Al-Saudi. 5,1 dan 7. Oke. Mari kita cek ya teman-teman ya, sama-sama ya. Nah, teman-teman, kalau kalian perhatikan, ini 5,9. Ini per 10. Ya enggak? Yang 5 ini adalah satuan. Oke? Jelas? Jelas. Jelas. Sekarang ditambah dengan 8. Nih Pak Sabto gede-gedein. 8 ini nilai tempatnya apa? Nilai tempatnya? Per 10. Per 10. Ada koma nggak di dia? Enggak ada. Nggak ada. Berarti dia tetap satuan. Oke? Kan nggak ada koma. Berarti dia satuan dong. 8 ini satuan. Jadinya 5,9 ditambah 8. Kalau kita susun ke bawah berarti dia setara dengan satuan. Sama-sama satuan. Terus ini dijumlahin. Aku Kayak tahu. gitu ya. Teman-teman ya. Nggak apa-apa. Salah di awal itu nggak apa-apa. Kemudian 9 ditambah dengan angka di bawahnya nggak ada. Ya udah 9. Komanya tetap turun aja. 13, 5 tambah 8, 13. Jadi jawabannya 13,9. Gitu ya teman-teman ya. Kita lihat nilai tempat. Oke. Untuk bagian C dengan A itu pasti kalian udah bisa lah. Ya. Ini gampang karena semua ada. Ya. Tinggal dijumlahin 2,3, 3,9. Nah, kayak gini yang bagian 6A ini. 3 tambah 9 kan 12. Kita nggak bisa tulis di sini 12. Nggak boleh. Ya. 3 tambah 9 ya 12. Tulis 2, simpannya 1. Ya, simpannya 1 di sini. Jadi 1 tambah 2 tambah 3, 6. Jadi ini jawabannya 6,2. Ini 6,2. Ini tadi 13,9. Kalau yang ini 7,6 tambah 4,8. Boleh deh teman-teman. Jawabannya berapa? Yang mana, Pak? Yang bagian C. Taruh. Ya, pasti bisa nih semua nih. Gampang soalnya. Taruh. Saya takut salah. Nih, nggak usah takut salah. Ini mah biasa aja. Gimana, Sahara? Nggak usah takut salah, Sahara. Gifari, Naira, dan yang lain. 12/4. 12,4. 12,4. 11,4, Pak. Oke, betul. 12,4. Ih, keren. Oke, boleh Pak Sabto hapus ini, teman-teman? Izin untuk Bentar, hapus Pak. ya. Oke, izin untuk menghapus ya. Oke, baik. Nah, teman-teman, saya punya angka kayak gini nih. Saya punya angka kayak gini, misalnya ya. Nih, perhatikan. Lalu Pak Sabto punya angka semacam ini. Ini ada kotak, ada lingkaran, di sini ada kotak. Nah, kurang lebih kayak gini. Di sini ada kotak tulisannya 0,5, ya tulisan di lingkaran. Di sini di kotak ada 1. Ya. Kira-kira angka berapa yang dapat diisi di lingkaran yang satunya nih? Lingkaran yang kosong, diisi angka berapa? Ada yang punya jawaban? Boleh?
Boleh teman-teman, jawabannya berapa? Di lingkaran itu? Teman-teman nggak usah ragu-ragu, boleh ngejawab. Silahkan diaktifkan suaranya ya. Kalian yang ngejawab. Angka yang tepat untuk di lingkaran yang kosong. Itu angka berapa? Berapa? 0,5. Kenapa bisa 0,5? Karena sejatinya teman-teman ini dijumlahin. Hasilnya adalah 1. Gitu ya. Coba deh kita cek 0,5 ditambah 0,5. Tambah 5 tambah 5, 10. Tulis 0, simpan 1. 1 tambah 0 tambah 0, 1. 1,0 itu bisa ditulis 1 aja. Koma nolnya nggak berfungsi. Ya, karena dia nggak ada apa-apanya ya. Jadi tulis 1 aja. Jadi kalau misalnya ada angka 10,0, ya ini sama aja 10. Ya. 100,0 ya udah 100 aja, nggak usah koma nolnya, nggak usah. Kecuali teman-teman beda ya, kalau misalnya gini 12,05 nggak bisa itu kita tuliskan 12 aja, nggak boleh. Kenapa? Karena setelah 0 ada angka, ada nilainya, ada 5 ya, jadi kita tetap aja nih tulis 12,05, nggak bisa itu kita tulis 12 aja, nggak boleh. Kecuali kalau dia 0 aja, nggak ada angkanya lagi, misal 17,000, ya udah 17 aja nih, nggak usah pakai 00-nya, 1 aja nggak usah, apalagi 3 ya. Kecuali kalau di belakangnya ini ada lagi angka, misal 1, ya tetap ditulis 17,0001 ya. Jelas ya teman-teman ya? Jelas. Oke, kalau jelas ini Pak Sabto hapus lagi. Terus kita lanjut ke pengurangan. Pengurangan itu sama teman-teman. Ya, pengurangan sama aja kayak penjumlahan. Intinya desimalnya harus sejajar. Ini ada tanda kayak gini permainan ya. Coba kita cek ya teman-teman ya. Ini permainan penjumlahan pasti. Ya, kita cek dulu. Ya. Biasa agak lumayan nih, agak lama biasanya ya. Siap-siap ya, nomor absennya bakalan Pak Sabto panggil. Oke, susunlah dengan benar nilai tempat dari penjumlahan. Geser satuan, persepuluhan, atau perseratusan ke dalam tabel nilai tempat. Contoh, nih 1,48. Satunya disimpan di mana, teman-teman? Di kotak satuan. Nah, nih. Dia taruh persepuluhan, 8-nya taruh perseratusan. Oke, ini Pak Sabto coba nih 1 kan. Persepuluhan ada 4. Aduh, apa lah sih? Bentar. Satuannya ada berapa sih? Seharusnya ada 4, Pak. Itu kan Ada ditambah, 4, ya? Pak. Iya. Ada 4 Iya, ada ya. 4. Yang 4. Terus kalau persepuluhannya ada? 4. 4. Kalau perseratusannya? 16. 16. Harusnya ada berapa di sini? 9. 5. 9. 6. 6 dong. Di sini 1. Oh, iya. Ya kan? Oh, iya. Kan 16. Oh iya. Ya kan? Nah, baru deh. Benar. Nah, gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi dia hanya 6, pindahnya ke sini 1. Oke, sekali lagi ya, coba. Siap-siap nama. Hafal yang absen. Absen 10. Fardan, ada nggak Fardan? Sekarang bulan 10 soalnya. Fardan. Iya, Pak. Ya, ini hasilnya berapa, satuannya berapa, perseratusannya berapa, persepuluhannya berapa.
Dari perseratusan dulu deh. Perseratusan berapa? Perseratusan. Ada berapa? Perseratusan berarti 8 tambah 9. Tahu. Ya, Lang udah tahu. Fardan gimana? Berapa perseratusannya Fardan? Ada berapa bulutan? Bebel nih Fardan. Ada yang ngechat Pak Sabten? Udah kesannya sama siapa? Sonanya. Kita. Kenapa? Kesannya sama siapa? Oke, berapa perseratusan teman-teman? Fardan, boleh dibantu teman-teman sama Fardan, boleh dibantu Fardannya? Itu 17. 7. 17. Iya, 7. Sebentar, sampai ini 7 ya sini ya. Karena 17 hasilnya, jadi kita ambil 7 aja. 7. Satunya simpan sini. Kan gitu ya. Terus sekarang Iya. 7 tambah 7. 14. Berarti di sini ada 4. Ini 7, Pak. Depannya 7, Pak. Di sini 4, ya kan 4. Kemudian di sini tadi 1. Kan? Nah, 7, Pak. 7. 6. Jadi di sini ada 7 ya. 4, 5, 6. Jadi jawabannya adalah 7,57. Benar. 7,57 ya, kita cek. Yeay, keren, kamu bisa katanya gitu ya. Oke, ini udahan penjumlahannya ya. Pak Sabto mau masuk ke pengurangan sebentar lagi teman-teman ya. Pengurangan, kok hilang? Oke, pengurangan teman-teman itu sama halnya dengan penjumlahan. Nah, contoh di buku kalian, boleh kalian lihat sendiri buku murid kalian di halaman 93. Intinya sama, teman-teman. Ini Pak Sabto contohin di sini ya di whiteboard. Misal nih pengurangan desimal ya. Sedikit lagi kok ini. Ya, Pak Sabto mohon maaf ya ambil waktunya sebentar. Pengurangan desimal. Misal Pak Sabto punya angka 2,3 dikurang 0,8 ya. Berapa sih hasilnya? Nih. 2,3 0,8. Kan kayak gitu ya. Terus dikurangin. 3 kurang 8 bisa nggak teman-teman? Nggak bisa. Harus minjem. Jadinya minjemnya kemana? Kedua. Ini jadi 1, ini jadi 13. 13 kurang 8, 5. 1 kurang 0, ya tetap 1. Komanya, ya udah ini jawabannya 1,5. Kayak penjumlahan biasa, pengurangan biasa aja teman-teman. Contoh yang lebih gede Pak, yang gede 23,13 dikurang 7,52. Misalnya gini ya. Ya udah 23 dikurang 13, 7 dikurang 0,52. Nah, ini ingat komanya harus sejajar. 3 kurang 2, 1 Pak. 1 kurang 5 nggak bisa. Jadinya ini 11, ini 2. Kan minjem. 11 kurang 5, 6. 2 kurang 7 nggak bisa. Ini jadi 12, ini jadi 1. 12 kurang 7, 5. Depannya 1. Jadi jawabannya komanya mana? Komanya di sini. 15,61. Jelas teman-teman? Ya, Jelas. Gampang ya. Mudah-mudahan ya kalian bisa. Ini kalian mau screenshot juga boleh, mau di screenshot boleh. Juga tidak apa-apa
apa-apa juga kalau kalian tidak mau. Ya. Oke, udah? Password tertutup? Ya. Udah, Pak. Oke, baik teman-teman, boleh diaktifkan kameranya semua. Seperti biasa kita akan berfoto ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, itulah tadi materi kita tentang penjumlahan dan pengurangan desimal ya. Nanti berikutnya kita akan bahas perkalian dan pembagian desimal ya. Setelah kita ulangan harian pekan depan. Oke. Terima kasih teman-teman.